Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya Bu Tari. Iya, Bu Silakan duduk Bu Tari. Niken. Hampir Maaf lupa mengganggu. saya. Sudah ada janji ya, hampir Iya, lupa kemarin saya saya. sudah WA Bu Niken ya, Iya kalau ya saya Allah. mau melakukan kegiatan coaching ke Bu Oke, Neni. oke. Iya nih saya perlu catatan-catatan Gimana? khusus dari Bu Niken. Oke, baik. Untuk coaching sih tetap pokoknya yang pertama itu tetap harus mengikuti alur tirta. Bu Iya. Tari kan juga pasti sudah mengerti ya, Iya, alur sudah. tirta itu jalannya seperti apa, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan juga batasannya seperti apa, pasti Bu Tari sudah paham. Terus berarti ini perdana bagi Bu Tari meng-coaching guru, Iya. betul? Iya, untuk guru baru pertama Bu, tapi kalau untuk siswa sih sudah beberapa kali ya. Oke, Jadi baik. ada perasaan Nervous, ya. oke, nggak Takut ada masalah yang sih. kelewat. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Saya yakin sih Bu Tari bisa karena kalau dilihat-lihat sih pasti sudah paham betul ini dengan alur tirta ya. Iya, alhamdulillah sih sudah paham Bu. Oke. Paling nanti saya akan lebih pada ke itunya aja sih, ke kompetensi aja. Kompetensi untuk menggali ide-ide dari si coachingnya supaya dia muncul ide yang dapat menyelesaikan masalah-masalahnya. Gitu. Karena Bagus memang itu ya. kan dia sendirilah yang harus menyelesaikan masalah. Iya, betul gitu. sekali, Jadi betul sekali. nanti paling saya akan menstimulus dan mengarahkan aja sih. Iya, betul sekali. Ya, itu baik. tidak boleh dilupakan dan Bu Tari juga harus selalu mempersilahkan kepada coach untuk terus mengeksplor idenya ya. Baik. Lalu jangan lupa juga ada beberapa kompetensi dari coaching yang harus Bu Tari kembangkan. Bu Tari sendiri kan pasti sudah mengetahui ya. Iya, sudah Bu. Nah, yang ingin Bu Tari kembangkan itu apa? Saya sih maunya lebih ke ini ya Bu, menggali ide-ide dari si coaching, ya bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah-masalahnya dengan efisien, efektif gitu ya. Jadi tidak makan waktu lama, tapi juga tepat sasaran seperti itu. Bagus. Kemudian juga saya akan mengembangkan yang pertanyaan berbobot. Jadi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memang nantinya bisa sangat membantu si coachingnya, seperti itu Bu. Oke, baik. Bu Tari berarti sudah paham betul ya, coach itu perannya seperti apa, batasannya seperti apa. Iya. Lalu selain kompetensi tadi, ada lagi nggak yang ingin Bu Tari kembangkan dari proses coaching nanti? Kalau dari pengalaman kemarin sih yang ke siswa, saya ingin lebih punya kemampuan lebih bagus lagi di pertanyaan berbobot. Gitu ya. Karena kalau yang lain kan mendengarkan itu sudah biasa ya Bu ya, namanya guru. Di pertanyaan berbobot itu saya merasa itu harus terus dikembangkan dan diasah oleh seorang coach supaya si coachingnya itu benar-benar mendapat manfaat dari kegiatan coaching yang kita lakukan. Oke, bagus. Berarti tadi kan Bu Tari sudah menyampaikan ya, ingin terus mengembangkan ide-ide dari coaching, gagasan-gagasannya pokoknya harus lebih luas lagi ya. Nanti Bu Tari mengarahkan ke arah sana dan juga ingin bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot begitu ya Bu Tari ya. Oke, menurut saya sudah oke sekali ini rencana dari Bu Tari. Apakah masih ada kekhawatiran sebelum pelaksanaan coaching? Ya mungkin nanti sebelum meng-coaching Bu Neni, saya akan membuat daftar pertanyaan ya, supaya nanti tidak ada yang kelewat dari yang alur tirtanya, kemudian kompetensinya, kemudian juga saya harus juga mengingat prinsip-prinsip dari coaching, seperti itu sih Bu. Bagus sekali Bu Tari. Bu Tari pemikirannya sudah sangat terbuka ya mengenai coaching ini. Saya juga tidak sabar ingin nanti bertemu lagi dengan Bu Tari. Kita review sama-sama kegiatan coaching Bu Tari dengan Bu Neni. Terima kasih ya Bu Niken.
semoga nanti coaching saya berjalan lancar. Amin. Dan juga bisa mengantarkan coach saya itu untuk bisa menemukan ide-ide dan solusi dari masalahnya dia. Amin. Iya. Oke. Maaf ya Bu mengganggu. Nggak apa-apa, Terima Bu kasih Tari. sekali lagi. Sama-sama. Pokoknya semangat terus Bu Tari Iya, ya. saya Jangan permisi lupain dulu. Tirtanya. Oke, baik. Oke. Terima kasih Bu Niken. Sama-sama Bu Tari. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu Kenapa Tari. nih Bu Neni? Kok wajahnya kelihatannya gelisah gitu ya? Iya, kelihatan banget ya Bu ya kalau saya lagi gelisah Bu. Kelihatan dong, apalagi sampai mengajak ngobrol begini. Pasti ada sesuatu yang ingin Bu Neni sampaikan, ya kan? Sebenarnya sih nggak ada apa-apa Bu, cuman saya butuh teman curhat aja Bu. Saya pengen dikonceng sebentar aja untuk supaya ada masalah dengan murid saya itu bisa diselesaikan gitu dalam hal pembelajaran Bu saya Bu. Oke, siap. Semoga bisa saling mencerahkan ya Bu nanti. Nah, dari pembicaraan kita sekarang, apa nih yang ingin Ibu menjadi keadaan ideal buat Ibu deh tentang masalah yang Ibu rasakan? Baik Bu Tari. Jadi begini Bu, saya tuh sebenarnya pengen dapat ide segar gitu ya dari Bu Tari. Mungkin Bu Tari punya pengalaman yang lebih daripada saya. Jadi saya tuh pengen kondisi kelas saya itu bisa lebih kondusif, kemudian lebih fokus gitu ya Bu pada saat-saat jam rawan gitu Bu, jam pergantian jam pelajaran gitu Bu. Oke, berarti itu situasi sekarang seperti itu ya Iya, Bu. Jadi jamnya Ibu itu ada di jam yang rawan dan mereka belum ganti baju gitu ya karena pelajaran olahraga. Baik. Kemudian apa yang mempengaruhi hal itu Bu? Kira-kira mereka itu berbuat seperti itu? Jadi mungkin karena kelelahan ya Bu, mereka itu suka mengulur waktu gitu Bu. Padahal jam itu sudah masuk jam pelajaran saya, tapi nyatanya ketika saya sudah masuk di kelas dan sudah siap untuk mengajar, masih ada aja gitu anak-anak yang masih belum ganti baju, bahkan ada yang pergi ke kantin nggak balik-balik gitu Bu. Bahkan saat di kelas pun masih asik makan dan minum seperti itu Bu. Iya, oke. Berarti situasi yang Ibu inginkan jadinya seperti apa nih? Iya, saya sih menginginkan kelas saya itu lebih kondusif ketika saya udah masuk di kelas, anak-anak sudah siap untuk belajar. Jadi bisa lebih fokus, kemudian terkait dengan pembelajaran itu nanti bisa berjalan lancar dari awal sampai akhir gitu, tidak terpotong gitu. Iya, jadi waktunya efektif ya buat belajar, karena kalau masih harus ganti baju dulu, makan gitu ya. Betul, jadi satu jam pelajaran ya Bu? Satu jam pelajaran Bu, ya. Terkadang tuh terbuang percuma Bu 1 jam pelajarannya. Iya, gitu. padahal nanti masih ada jam istirahat ya. Betul, jadi sebenarnya itu kan 1 jam sebelum istirahat dan 1 jamnya setelah istirahat Ibu. Iya. Jadi karena pergantian jamnya itu rawan itu dari sebelum istirahat dan setelah istirahat, makanya mereka tuh kayak meremehkan gitu Bu. Oke, tadi Bu Nani kan sudah bilang ke saya bahwa keadaan idealnya maunya belajarnya efektif gitu ya. Betul. Nah, sekarang apa yang bisa mewujudkan keinginan ideal dari Bu Neni nih? Saya sih kebayang ya Bu, mungkin saya bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan gitu supaya anak-anak itu lebih termotivasi lagi. Jadi saya itu bisa mengembalikan fokus mereka lebih dulu gitu Bu. Iya. Oke, gitu ya Bu. Berarti kalau kita bikin skala nih ya dari 1 sampai 10, kira-kira keadaan yang sekarang itu ada di angka berapa Bu Neni? Kalau saya range ya Bu, mungkin kondisi saya itu sekarang ada di angka 6 ya Bu ya. Oke. Nah, posisinya ada di angka 6 ya Bu. Berarti sekarang menurut Bu Neni sendiri, apa kekuatan Ibu untuk mencapai tujuan supaya ke ideal tadi nih? Tidak berarti berubah dari angka 6 ya Bu? Ya, berharap sih seperti itu ya Bu Tari. Jadi begini, saya tuh kan kemarin waktu belajar di CGP itu kan saya diajarin untuk kompetensi sosial dan emosional ya Bu. Nah, saya itu sebenarnya pengen menerapkan itu di kelas saya supaya anak-anak ini bisa menjadi lebih fokus dan stabil gitu. Jadi saya tuh di pembelajaran saya nanti di awal saya pengen menerapkan kompetensi
sosial emosional ini lebih dulu kayak gitu. Kemudian saya juga nanti akan mengintegrasikan RPP saya itu dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, bagus banget itu Bu. Iya. Maksudnya penggabungan antara kompetensi sosial emosional dengan pembelajaran diferensiasi. Jadi nanti semua anak-anak itu akan terakomodasi ya dalam pembelajarannya. Nah, sekarang coba Ibu Neni perkirakan deh, ada nggak hambatan atau gangguan yang nanti akan menghalangi keinginan Bu Neni? Mungkin yang menghambat itu masalah waktu ya Bu, karena mempersiapkan RPP itu kan tidak bisa sehari langsung selesai ya Bu ya. Setidaknya saya butuh mungkin 1 minggu gitu untuk mempersiapkan itu, mulai dari nanti di awal pembelajaran itu saya treatmentnya seperti apa, anak-anak harus saya berikan kompetensi sosial emosionalnya seperti apa gitu kan, kemudian berdiferensiasinya itu saya harus ngapain ke anak-anak gitu kan. Jadi mungkin butuh sekitar 1 pekan untuk mempersiapkan. Itu kan 1 minggu lumayan agak lama ya Bu ya. Nah, yang menurut Ibu itu sendiri kira-kira solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan itu gimana Bu? Jadi bisa nggak mungkin kurang dari seminggu atau gimana gitu? Mungkin bisa ya Bu, tapi mungkin saya juga nggak bisa sendiri, mungkin butuh bantuan dari teman gitu. Berarti rencana Ibu apa nih jadinya? Jadi saya yang pertama, saya ingin menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, terutama untuk praktik kesadaran penuh dan manajemen dirinya ya Bu ya. Jadi saya ingin menggunakan teknik mindfulness ya Bu, dengan mengembalikan fokus setelah pembelajaran olahraga. Kemudian yang kedua itu saya ingin menerapkan teknik stop. Jadi anak-anak itu biar berhenti sejenak gitu untuk ya tadi mungkin habis olahraga capek gitu dengan saya memutarkan musik gitu ya, kemudian nanti bisa saya sambung dengan game atau kuis interaktif yang menyenangkan, seperti itu Bu. Iya, menarik sekali tuh ya Bu. Oke, jadi bisa sambil menunggu RPP Ibu jadi gitu ya, jadi kita di dalam waktu seminggu besok Ibu masih bisa melakukan hal yang lain tadi ya, dengan teknik-teknik stop dan mindfulness itu ya. Nah, kemudian kriteria keberhasilan rencana tersebut itu apa nih Bu kira-kira? Kriteria keberhasilannya ya tentunya anak-anak akan lebih kondusif, kemudian lebih bisa fokus, dan anak-anak lebih bisa mengendalikan kesadaran dirinya dan memanajemen dirinya, bahwa ketika mereka belajar itu harus on time gitu ya Bu ya. Kemudian dalam belajar juga mereka harus berpartisipasi aktif. Jadi indikator yang saya inginkan seperti itu. Iya. Berarti target Ibu itu ya. Kemudian sekarang untuk target dalam melaksanakan rencana Ibu itu kapan Ibu? Tadi kan Ibu yang RPP 1 minggu ya. Nah, berarti pelaksanaannya kapan berarti? Iya, saya bisa mulai kegiatan tersebut di pekan depan ya Bu. Iya, oke. 1 minggu ya dari sekarang. Iya. Oke, sekarang kita tahu ya dalam 1 minggu itu sudah ada progres ya. Gimana nih? Iya, saya sih berharap seperti itu Bu. Mudah-mudahan nanti 1 minggu ke depan itu sudah ada progres, dan nanti saya akan laporkan ke Ibu Tari untuk progresnya seperti apa, supaya nanti langkah ke depannya harus bagaimana lagi saya bisa dibimbing oleh. Saya tunggu ya Bu untuk yang ininya progresnya, cerita dari Bu Neni. Oke, kemudian kalau ada orang yang bisa dimintai dukungan itu kira-kira siapa Bu? Mungkin saya akan bekerja sama dengan wali kelasnya ya Bu di kelas tersebut. Wali kelas. Ya. Karena kan paling tidak beliau lebih tahu karakter anak-anak yang ada di kelas itu seperti apa. Jadi mungkin saya bisa minta bantuan kepada beliau untuk saya menerapkan rencana saya ini ke depannya. Luar biasa banget Bu Neni ya. Oke, jadi komitmennya nanti akan berkolaborasi dengan wali kelas ya. Oke. Kemudian pertanyaan terakhir ya Bu, apa nih yang dapat kita simpulkan dari sesi pertemuan kita hari ini?
Ya, jadi tadinya saya masih agak ragu ya Bu dengan Iya. rencana saya itu, tapi kemudian setelah di-coaching oleh Bu Tari itu saya lebih jelas gitu ya dan lebih mantap, saya akan melakukan apa untuk, masalah yang saya alami di kelas tersebut gitu. Iya, keren banget Bu, keren sekali untuk rencana Ibu. Nanti kita tunggu aksinya ya Bu, Siap, seperti Bu. apa. Semoga apa yang Ibu rencanakan bisa berhasil dan bisa mengubah karakter anak-anak ya. Terima kasih atas waktunya hari ini Bu Tari, saya jadi lega gitu ya. Saya sudah mengutarakan unek-unek saya sudah menyampaikan apa yang akan saya rencanakan ya. Mudah-mudahan nanti semuanya berjalan lancar dan berharap anak-anak bisa lebih kondusif di kelas. Amin. Terima kasih juga sama-sama Bu Neni. Oke. Pamit Bu Tari. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bu Tari, bertemu lagi kita ya. Iya Ibu. Oke Bu Tari, bagaimana perasaannya setelah melakukan kegiatan coaching bersama Bu Neni? Senang sih ya Bu, jadi saya ada pengalaman mengcoaching orang lain gitu ya. Kalau kemarin kan saya mengcoaching siswa gitu ya, sekarang kan rekan sejawat gitu ya, dan rekan sejawatnya juga keren gitu ya. Di situ saya mencoba menggali gitu ya ide-ide dari Bu Nenik, dan ternyata ide-ide Bu Nenik tuh cemerlang semua gitu ya. Jadi luar memang biasa. Keren gitu ya. Seperti itu sih Bu. Baik. Berarti banyak juga input positif ya dari Bu Neni ya. Iya. Oke, untuk kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Tari, apakah sudah terpenuhi selama proses coaching tersebut? Tadi sih kalau dari alur sih sudah ya Bu ya, yang Tirta. Cuman kalau yang kompetensi itu saya ingin lebih menambah di kompetensi yang pertanyaan berbobot saja, dan ini satu lagi Bu yang proses kreatif itu. Jadi supaya semakin kreatif lagi gitu, memstimulus gitu ya, memberi stimulus kepada coach saya ya, supaya dia banyak ide lagi yang bisa membantu menyelesaikan masalahnya dia. Oke, baik. Saya juga sudah mengamati bagaimana proses coaching Bu Tari dengan Bu Neni. Saya lihat juga Bu Tari sudah menerapkan alur Tirta dengan baik dan juga bisa menggali potensi-potensi, gagasan-gagasan ide kreatif juga dari Bu Neni. Dan harapan untuk kedepannya tadi Bu Tari juga sudah sebutkan ya, ingin lebih mengembangkan kompetensi, mengeluarkan pertanyaan yang lebih berbobot dan juga proses kreatif. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi mengenai harapan itu? Iya, jadi pertanyaan berbobot itu kan kalau menurut saya sih, saya bisa mengembangkan itu lagi kalau mungkin saya banyak latihan ya Bu. Karena ya terus terang memang ini adalah baru kesekian kali lah gitu ya, belum banyak jam terbang saya untuk berlaku sebagai coach ya, mengcoaching apalagi rekan sejawat. Jadi ya lebih kepada jam terbang aja sih Bu. Jadi saya pengen banyak melakukan latihan-latihan lagi coaching dengan teman gitu ya, dengan siswa juga, seperti itu. Oke, baik. Luar biasa Bu Tari semangatnya. Terima kasih Bu Niken. Pokoknya maju terus untuk Bu Tari. Kalau misalnya nanti ingin melakukan coaching lagi dan butuh advice dari saya, jangan sungkan, pokoknya langsung aja menemui saya, kita sama-sama belajar sama-sama ya. Baik. Oke. Terima kasih ya Bu Niken ya. Iya, terima kasih untuk umpan baliknya. Iya. Dan waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.